Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Memahami Pelaksanaan Pembelajaran Sains pada Anak SD atau MI terkait bidang biologi, yang beranggotakan yang pertama Elisa Ikmahendri dengan NIM T20194041, yang kedua Rizkiatul Hasanah dengan NIM T20194052. Yang ketiga, Firdatun Nasihah dengan NIM T20194053. Dan yang keempat, Alifil Fauziah dengan NIM T20194055. Yang keenam, Ulfa Maulia dengan NIM T20194064. Dan yang terakhir adalah David Prayogo dengan NIM T20194077. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, konsep dasar biologi, yang kedua, keterampilan proses untuk memahami biologi, yang ketiga, ruang lingkup materi pembelajaran, yang keempat, strategi atau metode yang dapat digunakan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Hasanah dengan NIM T20194052. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar biologi. Biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, berdasarkan dari ruang lingkup itulah, maka biologi sering juga disebut sebagai ilmu hayati atau ilmu yang mengungkap tentang kehidupan dari organisme hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatun Nasihah dengan NIM T20194053. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan proses untuk memahami biologi. Yang pertama yaitu keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati ini meliputi mengamati karakteristik dari makhluk hidup dan tak hidup. Mengamati karakteristik dari tumbuhan, mengamati kekuatan dari suatu perasaan, misalnya sakit, luka, haus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelompokkan. Keterampilan mengelompokkan ini meliputi mengelompokkan makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan pertimbangan cuaca, menggolongkan organisme mana sebagai tumbuhan dan mana sebagai binatang, mengelompokkan berdasarkan apa yang dihasilkannya, apa yang dikonsumsi dan dibuangnya. Yang ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini meliputi mencatat atau merekam ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dan membuat chart atau gambar yang menyajikan ciri-ciri dan bagian anggota atau benda dan organisme. Yang keempat yaitu keterampilan inferring atau menyimpulkan sebab terjadinya sesuatu pada gejala-gejala, meliputi perubahan warna daun yang jatuh, penyebab polusi udara, air, dan tanah, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Yang kelima yaitu keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi ini meliputi akibat kelebihan makanan atau kelebihan air, akibat kekurangan makanan atau kekurangan air, dan bagaimana berkembang biak sebuah organisme dan populasinya. Saya akan membahas tentang ruang lingkup materi pembelajaran. Yang pertama, materi tentang tumbuhan dan binatang, seperti tentang fungsi-fungsi kehidupan, kemampuan respirasi atau pernafasan, cara mengeluarkan kotoran, kesanggupan bergerak dan membawa beban, kesanggupan merespon lingkungan, termasuk pertumbuhan dan usianya, kemampuan berkembang biak. Kemudian tentang cabang keilmuan biologi, seperti zoologi, botani, anatomi, fisiologi,
mikrobiologi, heredity, evolutin, dan ekologi. Selanjutnya tentang pengelolaan kehidupan, seperti kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Yang keempat, tentang persamaan dan perbedaan antara tumbuhan dan hewan, seperti struktur pembentuk dan fungsi-fungsi dari bagian organ. Yang terakhir, tentang kerajaan tumbuhan dan binatang, seperti karakteristik akar, batang, dan daun. Dan kemudian organ reproduksi dan binatang mamalia, reproduksi binatang seperti kodok, burung, dan mamalia. Selanjutnya, ruang lingkup materi pembelajaran yang kedua yaitu tentang materi pengenalan tubuh manusia seperti sistem pencernaan, sistem rangka otot, sistem kepekaan, sistem pembuang, sistem pengatur, dan sistem perkembangbiakan reproduksi keturunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pengembangan sudut area biologi atau biologi learning center, di mana sudut area biologi pada pengembangan sains merupakan instrumen pembelajaran yang sangat penting, di mana sudut area tersebut akan sangat banyak kegunaannya dalam melayani kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran sains biologi. Nah, kegunaannya itu membantu melayani kebutuhan individual maupun kelompok kecil dalam mempelajari pesan-pesan biologi. Yang kedua adalah pembuatan buletin board, di mana kita dapat memperoleh banyak keuntungan dengan membuat buletin board atau majalah dinding dalam bidang pengenalan biologi pada anak, karena kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran sains yang biasa, maka dapat diperkaya oleh tampilan pesan dari buletin board tersebut. Jadi, yang ketiga selanjutnya adalah penggunaan metode discovery dan inquiry, di mana penggunaan metode discovery dan inquiry ini sangat baik digunakan untuk mengungkapkan dan menggali pesan sains. Adapun contoh yang dapat dilakukan peserta didik melalui discovery ialah menggali perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Contohnya adalah seperti kucing dan batu. Yang keempat adalah pengenalan sains biologi melalui permainan, di mana semakin pendidik kreatif menemukan berbagai karakteristik makhluk hidup yang dapat diwujudkan melalui gerak tari dan lagu, akan semakin menyenangkan dalam pembelajaran sains biologi pada peserta didik, serta bisa bermanfaat dan memotivasi menginternalisasi berbagai pengalaman belajar sains yang didapatkannya. Yang terakhir yakni yang kelima, penggunaan metode kunjungan lapangan, di mana kunjungan lapangan yang terkait dengan kajian bidang biologi dapat dilakukan pada objek-objek seperti pada tempat-tempat yang dapat memberikan informasi tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Adapun tempat untuk kunjungan makhluk yang tak hidup yakni pada tempat-tempat yang banyak memberikan informasi tentang berbagai jenis batuan dan pasir. Sedangkan untuk makhluk yang hidup ialah memberikan pengalaman belajar tentang karakteristik dan ciri-ciri kehidupan. Contohnya berkunjung. Kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan ruang lingkup itulah, maka biologi sering disebut juga sebagai ilmu hayati atau ilmu yang mengungkap tentang kehidupan dari organisme hidup. Sejalan dengan konsep dasar yang dapat dikenalkan, maka sejumlah keterampilan proses yang sebaiknya dikuasai anak terkait dengan penguasaan sains bidang biologi, diantaranya keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan inferring atau menyimpulkan, dan keterampilan memprediksi atau memperkirakan. Sedangkan untuk ruang lingkup materi pembelajaran sains di bidang biologi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu materi tentang tumbuhan dan binatang, dan dua, materi tentang pengenalan tubuh manusia.
Strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sains di bidang biologi ada 5, yaitu pengembangan sudut atau area biologi, pembuatan buletin, penggunaan metode discovery inquiry, pengenalan sains biologi melalui permainan, dan penggunaan model kunjungan lapangan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.